Ada seseorang yang bernama Nasruddin. Beliau biasa menyimak penyampaian saya karena beliau gemar dengan keilmuan, padahal beliau tidak bisa membaca dan menulis. Suatu hari, beliau datang kepada saya, lalu berkata, "Mohon tandai ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa telah wafat." Ayat yang dimaksud beliau adalah, "Ya Isa, inni mutawaffika." Dan juga hadis Bukhari yang bersesuaian dengan ayat tersebut. Lalu saya tandai dalil-dalil yang diminta oleh beliau. Setelah ditandai, beliau menutup kitab, lalu menyelipkannya di balik ketiak. Kemudian berangkat menemui seorang ulama. Nasruddin menanyakan makna dari kedua dalil tersebut kepada sang ulama. Alih-alih memberitahukan maknanya, sang ulama malah mulai berceramah menasihati Nasruddin dengan mengatakan, "Kamu jangan pergi kepada ulama Ahmadiyah. Tidak baik untukmu." Mendengar itu, Nasruddin malah menampar wajah sang ulama dan berkata, "Kalau begitu, ayo ikut saya. Silahkan berdialog dengan ulama Ahmadiyah di hadapan saya." Saya mengetahui bahwa sang ulama dikenal dengan keberaniannya. Tidak ada orang yang berani berhadapan dengannya. Lalu dibawalah sang ulama untuk menemui saya. Nasruddin memintanya untuk berdialog dengan saya di hadapannya dan orang lain. Ulama tadi mengumpulkan batu, lalu meletakkannya di tanah dengan komposisi sebagai berikut. 4 batu diletakkan di satu tempat, 3 batu di tempat lainnya lagi, lalu 2 batu di tempat lain, dan 1 batu terakhir pada tempat yang berbeda. Setelah itu, sang ulama bertanya kepada saya, "Coba Anda jawab, apakah posisi batu-batu ini sudah benar?" Hal tersebut belum dapat dicerna oleh benak saya, sehingga membuat saya memeras otak. Sampai saat itu, saya masih belum tahu bahwa Nasruddin sebelumnya telah menampar sang ulama. Namun saya pasti akan merasa malu jika tidak dapat menjawab teka-teki ini di hadapan Nasruddin. Dalam sekejap, benak saya membimbing saya. Saya ambil sebuah batu, lalu menempatkannya dengan batu yang berjumlah 4. Lalu meletakkan sebuah batu besar dengan batu yang berjumlah 2. Sebuah batu kecil di sana diletakkan di tempat lain. Saya tempatkan sebuah batu besar dengan batu yang berjumlah 3. Saya ambil batu kecil dari antara 3 batu, lalu menempatkannya dengan batu yang berjumlah 4. Saya katakan, "Sekarang posisi batu sudah benar." Mendengar itu, sang ulama bungkam. Namun saya meminta sang ulama untuk menjelaskan kepada hadirin makna di balik teka-teki ini. Saat itu, ia masih diam. Ada seorang Ahmadi bernama Syamsuddin yang saat itu berada di sana, meminta saya untuk menjelaskan maknanya. Saya sampaikan kepada semuanya bahwa maksud dari 2 batu ini adalah Allah Ta'ala dan junjungan kita tercinta Hadrat Rasulullah SAW. Sementara 3 batu ini maksudnya adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu anhu dan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu anhu. Sedangkan kelima batu itu maksudnya adalah 5 rukun Islam. Jika Anda memegang kelimanya dengan kokoh, maka Anda akan terbukti sebagai muslim yang sejati. Batu yang paling besar maksudnya adalah Allah Ta'ala. Yang lebih kecil dari itu adalah Hadrat Rasulullah SAW. Yang lebih kecil lagi adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sedangkan 2 batu selebihnya adalah 2 khalifah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sampai pada saat itu, jumlah orang yang hadir semakin bertambah, dan banyak juga di antaranya yang baiat. Di antaranya adalah 5 atau 6 pemuda terbukti sebagai Ahmadi pemberani dan mukhlis, sehingga akhlak baiknya dengan sendirinya menjadi sarana tabligh bagi orang lain. Menjelaskan kisah pribadi yang menarik, semata-mata maksud saya adalah supaya dalam kondisi bagaimanapun, seorang mubaligh jangan pernah gentar. Pertanyaan apapun yang dilontarkan padanya,
Jawablah setelah difikirkan dengan matang. Daerah yang saya jelaskan barusan, penduduknya sangat berpegang pada tradisi lama. Mereka rajin salat, pemberani, dan memiliki gairat kecintaan yang tinggi. Ketika mereka sudah memasuki usia tua, memberikan nasihat kepada keturunannya dengan mengatakan, "Orang Belanda telah membunuh leluhur kita. Untuk membalaskan rasa dendam, kami melakukan berbagai cara. Sekarang hidup kami tidak lama lagi. Kami serahkan selanjutnya kepada kalian. Kalian harus membalaskan dendam kami pada mereka." Mereka, yakni penduduk, tidak dapat ditaklukkan dengan berdebat, beradu, atau dengan paksaan. Begitu pula seorang mubaligh hendaknya memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang. Mereka hanya dapat ditaklukkan dengan kelembutan dan kasih sayang. Tidak ada cara lain yang dapat meluluhkan hati mereka. Saya jelaskan kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sebagai hasilnya, mereka sangat mencintai saya. Jikapun saya katakan bahwa sebagian penentang memperlakukan saya dengan penuh kecintaan, itu pun bukanlah fakta yang dilebih-lebihkan. Karena ketika saya akan meninggalkan tempat itu untuk berangkat ke Padang, mereka menzahirkan rasa cintanya yang dalam kepada saya. Banyak di antaranya yang mengambil foto saya. Sebagian dari mereka ada yang meminta untuk meletakkan sorban saya di atas kepala mereka sebagai tabarruk. Dalam kondisi demikian, mereka mengambil foto. Sehingga banyak orang yang terus mengikuti saya sampai jauh. Ada juga seorang pemuda yang bernama Muhammad Syam. Ia mengikuti saya sampai ke Padang. Sebagaimana para ulama mereka berasal dari antara orang-orang ini juga. Untuk itu, kekakuan yang dijumpai dalam diri para ulama lebih banyak dari mereka. Inilah sebabnya kenapa para ulamanya sangat takabur dan berbangga diri. Mereka menganggap dirinya lebih hebat dari orang awam. Begitupun masyarakat umum tidak terlalu memperdulikannya. Saya berprinsip untuk bersikap luas dalam bergaul dengan setiap orang. Sehingga tidak jarang saya duduk-duduk di warungnya Abdul Munir Sahib. Orang-orang pun biasa datang ke warung tersebut dan mengobrol di sana. Mereka berbaur dengan saya. Saya pun bersikap sama terhadap buruh kuli sekalipun. Saya menanyakan kabar mereka, menjelaskan hal-hal keagamaan kepada mereka. Dengan begitu, mereka mendapati kepribadian yang aneh dalam diri saya. Sehingga dengan sendirinya, mereka terus tertarik kepada saya.